saya minta waktunya untuk produktif aja gitu, karena kerjaan saya harus profesional gitu loh Bu. Padahal hati saya sebenarnya hancur sehancur-hancurnya, saya nggak bisa apa-apa gitu. Saya nggak bisa ngapain, ya Allah, saya terus menyakiti keluarga saya belum bisa berguna untuk nggak boleh ngomong begitu Mas Rizal, nggak boleh ngomong begitu ya. Ya mungkin Allah menitipkan tanggung jawab Mas Rizal lewat saya. Mudah-mudahan insya Allah saya bisa melunasi utang Mas Rizal. Doakan saya ya Ibu ya. Halo Sobat Lela semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Insya Allah selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tenang tanpa hutang pastinya ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah sahabat semua, posisi kami masih di Jakarta. Kami masih harus menunaikan kewajiban kami atau tugas kami untuk sahabat-sahabat kita yang komennya di channel YouTube kami sudah terseleksi oleh tim kami. Selamat ya. Oke sahabat Laila, seperti biasa sebelum melakukan kegiatan, kami tim selalu berdoa bersama untuk memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua pekerjaan dan kegiatan kami selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit bercerita. Saya ingin berbagi cerita kepada sahabat Laila di luar sana bahwa pagi ini saya mendapatkan cerita juga dari salah satu kru kami, yaitu Kak Gigin. Nah, dari cerita Kak Gigin itu kami tim khususnya ya sangat kaget, sedih, prihatin. Nah, pagi ini kami mendapatkan cerita dari Kak Gigin bahwa ada salah satu kru kami yang dia adalah kameramen kami, dia adalah editor di program kami, yang saat ini dia sedang ada di situasi dan kondisi yang sama dengan sahabat-sahabat Laila di luar sana yang saat ini sedang memiliki beban hutang, yang saat ini sedang ada di kondisi terjajah oleh hutang, terhina oleh hutang. Nah, itu juga sedang dialami oleh salah satu kru kami, yaitu Mas Rizal ya. Nah, kenapa sampai hutang ini terjadi atau ada di hidup Mas Rizal? Menurut cerita Kak Gigin tadi, dan itu pun diiyakan oleh Mas Rizal karena kebetulan Mas Rizal ada di sini bersama kami. Hutang itu terjadi di saat pandemi kemarin yang semua aspek, semua orang itu merasakan dampaknya, termasuk saya, kalian juga tim ya. Nah, pada saat itu Mas Rizal mengalami kebangkrutan, mengalami finansial dan ekonomi yang tidak baik-baik saja ya, yang akhirnya menimbulkan rasa kasihan, menimbulkan rasa simpati daripada ibunya Mas Rizal, yang akhirnya ibunya Mas Rizal ini diam-diam berhutang kepada koperasi yang ada di desa Mas Rizal, yang akhirnya uang dari pinjaman itu diberikan kepada Mas Rizal dengan tujuan untuk bisa menopang ekonomi Mas Rizal, dengan tujuan si uang hasil hutangan ini bisa membantu kembali Mas Rizal untuk bangkit dari keterpurukannya gitu ya. Nah, di situ Mas Rizal tidak pernah tahu teman-teman bahwa uang yang diberikan oleh ibunya kepada Mas Rizal ini adalah hasil dari hutang yang ibunya pinjem dari sebuah koperasi ya. Nah, Mas Rizal baru tahu setelah berjalan sekian bulan, yang akhirnya ibunya ini mungkin kesulitan untuk melanjutkan pembayaran, kesulitan untuk ngangsur, kesulitan untuk membayar bunganya. Akhirnya ibunya bercerita kepada istrinya bahwa ibunya sedang memiliki atau sedang ada di situasi yang tidak baik-baik saja ya. Nah, sebagai anak
laki-laki yang bertanggung jawab, sebagai anak laki-laki yang menyayangi ibunya, jelas ada rasa bersalah, jelas ada rasa berdosa gitu ya. Kenapa harus ibu saya mengalami hal seperti ini untuk saya gitu loh. Nah itulah yang akhirnya kenapa Mas Rizal itu selalu emosional di saat tim Laila itu melakukan aksinya atau membantu sahabat-sahabat kita di luar sana yang sedang mengalami keterpurukan finansial atau sedang memiliki beban hutang. Itu Mas Rizal itu begitu emosional, satu-satunya kru yang memiliki emosional tinggi saat kami sedang membantu sahabat-sahabat kita di luar sana ya. Nah ternyata kenapa dia memiliki emosi yang begitu luar biasa, baru terjawab pagi ini bahwa ternyata dia juga sama, aku juga sama sebenarnya, menurut dia mungkin ya, sama seperti kalian, ada di situasi yang sama seperti kalian, cuman aku tidak bisa bicara, malu aku mau bicara sama ibu gitu kan, malu saya mau bicara sama tim. Dan mungkin secara tidak langsung, entah bagaimana ceritanya, kenapa Kak Gigin bisa tahu, mungkin Mas Rizal cerita curhat sama Kak Gigin, saya kurang paham ya. Yang jelas saya mendapatkan cerita pagi ini dari Kak Gigin dan diiyakan oleh Mas Rizal. Oke teman-teman, kami tidak akan banyak cerita di sini karena durasi ya, tapi bismillah, insya Allah tim akan membantu Mas Rizal untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Walaupun buat kami, buat tim itu hutangnya tidak terlalu besar, tapi buat Mas Rizal itu berat karena dia harus membayar bunganya dan itu ditagih setiap minggu, yang mungkin pendapatan Mas Rizal itu belum ada buat membayar hutangnya kalau ditagih tiap minggu ya. Nah bismillah, insya Allah kami tim akan membantu menyelesaikan hutang-hutang Mas Rizal yang menurut cerita Mas Rizal kurang lebih sekitar 2-3 juta. Mas Rizal belum ngerti nih tepatnya berapa karena yang membayarkan hutang-hutang itu adalah istri dan ibunya. Jadi Mas Rizal hanya mengirim uang saja setiap bulannya gitu ya, setiap minggunya. Oke teman-teman, bismillah kami akan bertolak ke Tegal. Doakan kami, support kami dan temanin kami sampai ke kampungnya Mas Rizal, sampai ke rumahnya Mas Rizal untuk kita bersilaturahmi dengan keluarga, dengan orang tua dan dengan istrinya Mas Rizal. Oke teman-teman, ikut kami ke Tegal, ikut kami silaturahmi ke rumah Mas Rizal. Assalamualaikum.